This is the saddest moment in my tenure as Secretary General of the United Nations. Kepala PBB memohon kepada Paman Putin untuk membuka blokade Laut Hitam, atau jutaan orang akan mati kelaparan. Sahabat bagi-bagi, memenangkan perang bukan hanya mengandalkan alutsista saja, atau jumlah pasukan dan jumlah sekutu, tetapi kepiawaian para pemimpinnya dalam memilih strategi terbaik dalam menaklukkan musuhnya. Ingat sejarah di mana Amerika Serikat yang dibuat kewalahan oleh negara kecil seperti Vietnam, atau Uni Soviet yang akhirnya dipukul mundur oleh pasukan Taliban di Afghanistan. Vietnam dan Afghanistan adalah contoh kekalahan pasukan besar oleh pasukan kecil, karena Vietnam dan Taliban menggunakan strategi pemetaan wilayah untuk memanfaatkan topografi untuk mengalahkan musuhnya. Contoh terbaik adalah Indonesia yang mampu membuat penjajah kewalahan karena strategi perang gerilyanya, walaupun dengan peralatan seadanya. Begitu juga strategi yang dilakukan Paman Putin yang menutup Laut Hitam yang akan membuat banyak orang kelaparan dan menjadi masalah dunia baru yang lebih serius, karena menjadi salah satu transportasi perairan laut paling sentral. Sahabat bagi-bagi, Kepala Pangan PBB memperingatkan Presiden Rusia, Paman Putin, untuk membuka pelabuhan di Laut Hitam. Jika tidak, jutaan orang akan mati di seluruh dunia karena Paman Putin memblokir pelabuhan Ukraina. Sampai-sampai Kepala Program Pangan Dunia PBB, David Beasley, memohon kepada Presiden Rusia untuk mengakhiri blokade pelabuhan Laut Hitam. Jutaan orang di seluruh dunia akan mati karena pelabuhan-pelabuhan ini diblokir. Dia juga mengatakan, jika Anda memiliki hati untuk seluruh dunia, terlepas dari bagaimana perasaan Anda tentang Ukraina, Anda perlu membuka pelabuhan-pelabuhan itu, katanya. Dia juga menekankan bahwa Odessa yang telah berada di bawah pemboman reguler Rusia dan pelabuhan lainnya perlu beroperasi dalam 60 hari ke depannya. Hal itu untuk menghindari bencana bagi ekonomi Ukraina yang sangat berfokus pada pertanian dan baru-baru ini menyumbang lebih dari 40% dari ekspornya. Jika Paman Putin tidak menyelesaikan masalah pelabuhan ini, maka ekonomi Ukraina benar-benar akan runtuh. Negara-negara miskin di Afrika dan daerah lainnya diyakini sangat rentan terhadap kekurangan pangan yang disebabkan oleh invasi Rusia ke Ukraina. Menurut pemerintah Amerika Serikat, Ukraina adalah salah satu dari 5 eksportir global teratas untuk beberapa produk pertanian penting, termasuk jagung dan gandum, serta menjadi eksportir utama minyak bunga matahari dan makanan. Pertempuran baru di sekitar Pulau Snake dalam beberapa hari terakhir ini kemungkinan menjadi pertempuran untuk menguasai pantai Laut Hitam Barat. Menurut beberapa pejabat pertahanan, pasukan Rusia berjuang untuk membuat kemajuan di utara dan timur Ukraina. Di sisi lain, Ukraina mengatakan telah merusak sebuah kapal logistik Angkatan Laut Rusia di dekat kepulauan itu dan telah membakarnya. Sementara itu, ketika pertempuran berlanjut di sekitar Ukraina Timur, langkah diplomatik yang lebih luas dari kelompok negara-negara kaya G7, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, bertujuan untuk menekan Paman Putin untuk mencegah bencana pangan secara global dan supaya perang tidak meluas ke Moldova. Menteri Luar Negeri Inggris mengatakan
untuk terus menekan Presiden Rusia dengan memasok lebih banyak senjata ke Ukraina dan menjatuhkan sanksi lebih lanjut. Konflik telah membuat harga global untuk biji-bijian, minyak goreng, bahan bakar, dan pupuk melonjak. Ada 25 juta ton biji-bijian yang saat ini diblokir di pelabuhan Ukraina Odessa. Yang berarti makanan bagi jutaan orang di dunia yang sangat dibutuhkan ini, terutama di negara-negara Afrika dan Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Prancis juga mengatakan sangat penting bagi G7 untuk menunjukkan bahwa Moskow adalah akar penyebab kerawanan pangan global. Tampaknya para anggota G7 ini ingin bersatu menyerang Rusia dari segala sisi, baik dari alutsista dan sejumlah sanksi. Mereka berharap dengan banyaknya tekanan terhadap Rusia, maka akan membuka jalan pangan bagi banyak umat. Katanya, sahabat bagi-bagi, semoga perang ini bisa disudahi dengan segera. Sekian breaking news dari King Narto.